Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rijal. Nah, di video kali ini saya akan membuat review singkat tentang senjata tradisional khas tanah Sunda. Pasti tahu kan ya, ini dia kujang. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang salah satu model kujang yang sudah lumrah dimiliki oleh orang banyak, dan sebenarnya ada juga beberapa jenis-jenis kujang yang juga cukup terkenal, di antaranya yaitu yang pertama kujang tiung, lalu yang kedua kujang kuntul, dan yang ketiga kujang jago, dan yang keempat itu kujang bangkong, dan yang kelima itu kujang badak, dan yang terakhir itu kujang naga. Dan di video kali ini saya ingin mereview sedikit tentang kujang atau model kujang yang saya punya ini, yaitu kujang ciung. Tapi sebenarnya ada juga beberapa model yang lainnya juga dari jenis kujang ciung ini, tapi yang membedakan modelnya itu cuman dari jenis matanya ya, dari jumlah lubang yang ada di kujang ini. Kenapa ini disebut kujang ciung? Karena melihat dari bentuknya, bentuk bilahnya ini menyerupai bentuk kepala burung ciung. Saya juga belum pernah melihat langsung bagaimana bentuk dari burung ciung itu, tapi yang jelas ini menurut informasi yang ada ini mirip dengan kepala burung ciung. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa bagian-bagian dari mulai ujung bilahnya sampai dengan ujung gagangnya. Ini ada apa aja di sini ya. Jadi saya jelaskan satu persatu. Nah, bagian yang pertama itu ini ada gagang ya. Ini sudah lumrah. Nah, untuk bentuk gagang yang saya punya ini bentuknya kepala macan ya. Tapi ada juga model-model lain, tergantung dari si pembuatnya. Kadang ada yang membentuk kepala naga ataupun ular ataupun hewan-hewan yang melambangkan simbolis kekuatan yang lainnya ya. Handle atau gagang ini terbuat dari bahan kayu rasa mala. Ini panjangnya kurang lebih 10 cm ya. Lalu selanjutnya ini sarung atau sarangka. Bilahnya kalau di daerah Sunda ini biasa disebut sarangka. Bahannya juga sama, ini dari kayu rasa mala dengan sedikit ukiran bunga-bunga gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang secara garis besar ini tadi gagang, terus kujang, tadi handle, terus sarung, dan sekarang yang bakal lebih rinci lagi itu bagian bilahnya. Bilahnya ya, tuh. Ini ada ukiran kaligrafi Arab. Ini ada bacaannya ini diambil dari beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Quran ya. Tapi ayatnya ini tidak semuanya sama, jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang beda juga tergantung ukuran besar dari si kujang ini. Untuk bahan bilahnya ini terbuat dari logam kuningan yang diproses dengan cara dicetak menggunakan cetakan yang dimiliki para pengrajin ya. Ini bahannya kuningan, jadi nggak bakal karat selama itu, tetap dijaga ya, sering dilap, ini bakal awet. Lalu selanjutnya ini dari bilah ini ada beberapa struktur ya. Yang pertama ini ada bagian congok ya. Congok ini bagian yang digunakan untuk kalau di istilah Sunda ini biasa disebut papatuk atau congok. Jadi fungsinya untuk mencungkil dan juga untuk menoreh, karena ini juga kalau zaman dulu ini dipakai buat alat bertani ya, bagi beberapa kalangan di daerah Sunda. Ini untuk bertani dulu. Lalu selanjutnya di sini ada elut atau siih ya. Ini bagian yang melengkung atau melekuk-lekuk kayak gini ya. Ini namanya elut.
Jadi fungsi dari lekukan-lekukan ini kalau zaman dulu waktu zaman peperangan ya, ini ada juga beberapa jenis kujang yang memang dipakai untuk berperang. Nah, jadi fungsi dari lekukan ini yaitu untuk mencabik-cabik si lawannya ya, lawan dari si pemakai kujang ini. Lalu selanjutnya ini disebutnya waruga. Jadi keseluruhan dari bilah kujang. Nah, ini nama lainnya itu dari bilahnya ini waruga ya. Selanjutnya ini adalah mata ya. Nah, ini bagian yang lubang-lubang ini disebutnya mata. Di beberapa jenis kujang untuk warnanya ini cukup bervariasi ya. Ada yang mulai dari matanya 4 sampai dengan 9 ya. Nah, ini yang saya punya ini matanya 4. Jadi perhitungan matanya itu dari jumlah lubang yang ada pada bilahnya. Tapi ada juga satu jenis kujang ini yang tidak memiliki mata. Nah, ini biasanya disebutnya kujang buta. Jadi di bilahnya ini dia nggak memiliki lubang ya. Jadi sebutnya itu kujang buta. Selanjutnya ada bagian tonggong atau punggung. Dalam bahasa Sunda tonggong itu artinya punggung. Nah, di bagian ini, jadi ini namanya tonggong. Ya, ada beberapa jenis kujang yang juga sengaja ditajamkan ya untuk sisi tonggongnya ya. Lalu selanjutnya ada tadah ya. Nah, ini bagian tadah ini jadi bagian yang melengkung ini adalah tadah. Kalau ya di bahasa Indonesia juga ini tadah itu dia menadah. Jadi ini fungsinya yang menadah tuh. Jadi kayak gini. Ini bagian ini namanya tadah. Lalu selanjutnya ada bagian paksi. Nah, untuk bagian paksi ini sebenarnya nggak terlihat. Jadi bagian paksi ini masih termasuk dari bilah yang fungsinya untuk nanti menyatu dengan bagian gagang, jadi ditancapkan ya. Bagian paksi biasanya sekitar segini ya. Selanjutnya selut ya. Nah, untuk bagian selut ini adanya di bagian gagang. Ini di sini biasanya ada besi sejenis ring gitu. Nah, jadi fungsi besinya itu ini untuk menahan si bilah kujangnya ini agar tidak merusak bagian gagang, karena ini kan terbuatnya dari balok ya. Jadi kalau namanya balok teksturnya itu gampang pecah. Jadi kalau istilah Sunda itu apa, cemplak ya. Jadi fungsi ring itu untuk sebagai tahanan agar si gagang ini tidak pecah bila mana kujang ini dipakai untuk alat bertani ataupun kegunaan lainnya. Dan selanjutnya ada bagian combong. Nah, ini combong ini adalah bagian lubang. Ini masih termasuk di matanya ini ya. Jadi ini combong atau bolong ya. Lalu selanjutnya ada bagian koak ya, atau sarung kujang. Nah, ini namanya koak ya, itu sarung kujang yang digunakan untuk menyimpan bilah kujang ini ya, supaya terlihat rapi. Dan biasanya untuk koak ini atau sarung kujang ini orang dulu biasanya menggunakan kayu samida atau apa ya, saya lupa, tapi saya pernah baca katanya. Jadi kalau misalkan pakai kayu samida itu dia kayunya menimbulkan aroma yang orang dipercaya bisa menambah daya magis dari si kujang ini. Lalu selanjutnya ada bagian pamor kujang ya. Ini sebenarnya bukan pamor ini bukan bagian dari kujang, tapi pamor itu bahan yang membedakan beberapa jenis dari bilah kujangnya. Ini kan bahannya kuningan, terus ada juga yang dari baja, lalu ada juga yang dari pamor. Jadi ini gambar yang menunjukkan jenis kujang yang menggunakan bilah pamor ya. Jadi kayak gini nih. Dan fungsi dari pamor ini itu untuk selain
sebagai tambahan nilai artistik. Itu juga kalau orang dulu-dulu biasanya digunakan sebagai media untuk menyimpan racun ya, itu sebagai kujang yang biasa dipakai untuk berperang. Jadi di bilah yang menggunakan pamor ini biasanya dia diolesi racun gitu ya. Nah sekarang jadi paham kan sedikit mengenai informasi-informasi yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah jadi itu aja untuk sedikit informasi mengenai senjata tradisional yang satu ini. Dan bila teman-teman yang merasa kurang paham bisa dicek di deskripsi video saya, itu saya taruh linknya. Itu merupakan salah satu link yang menyimpan informasi-informasi tentang kujang yang lebih rinci, dan teman-teman yang nggak sempat baca jadi bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Oke. Atau bisa juga kalian klik di kolom komentar, misalkan kalian pengen nanya-nanya ataupun ingin pembahasan-pembahasan yang lainnya, tinggal kalian sampaikan di kolom komentar ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.